3,5 tahun sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai pada Februari 2022, pejabat militer Inggris menyatakan bahwa aliansi pertahanan Barat kini berada dalam posisi yang jauh lebih kuat dibandingkan Rusia. Penilaian itu disampaikan Panglima Angkatan Bersenjata Inggris, Marsikal Richard Crichton, dalam wawancara eksklusif dengan Sky News pada momentum hari peringatan. Crichton menegaskan bahwa meskipun Rusia terus meningkatkan aktivitas militernya dan mengalokasikan anggaran pertahanan dalam skala besar, tujuan strategis Presiden Vladimir Putin justru dinilai semakin tergerus. Rusia menghabiskan sekitar 40% dari pendapatan nasionalnya untuk pertahanan, katanya. Namun secara strategis, mereka kalah, meskipun masih memperoleh keuntungan taktis di beberapa sektor pertempuran di Ukraina. Ia menambahkan bahwa dalam 3 tahun terakhir, situasi geopolitik justru mengarah pada penguatan signifikan di sisi NATO. Kita memiliki NATO yang lebih kuat, persenjataan yang lebih besar, dan aliansi yang semakin besar, ucap Crichton, merujuk pada bergabungnya Finlandia dan Swedia sebagai anggota baru yang memperluas garis pertahanan Barat. Rusia ditekan biaya perang dan tekanan politik. Invasi Rusia ke Ukraina telah berubah dari operasi cepat menjadi konflik berkepanjangan yang menyedot sumber daya besar. Berbagai laporan analis internasional menunjukkan bahwa Rusia harus menghadapi tekanan finansial, isolasi diplomatik, dan kerugian signifikan di medan perang. Crichton menilai kondisi ini memengaruhi kemampuan Rusia dalam menjaga stabilitas jangka panjang. Dari perspektif strategis, tujuan Putin semakin menjauh. Ia mengharapkan perpecahan di Barat, namun yang terjadi justru sebaliknya, ujar Crichton. Sementara itu, Ukraina terus mempertahankan perlawanan dengan dukungan senjata dan dana dari negara-negara anggota NATO. Penambahan sistem pertahanan udara, amunisi artileri, dan bantuan pelatihan menjadi penopang utama bertahannya Kiev hingga kini. NATO bertambah besar dan modern. Di sisi lain, NATO memanfaatkan momentum perang sebagai alasan untuk memperkuat kapasitas militernya. Beberapa negara Eropa Timur meningkatkan belanja pertahanan, menyesuaikan anggaran mereka agar mendekati atau melampaui target 2% PDB yang direkomendasikan aliansi. Kemampuan aliansi juga mengalami modernisasi signifikan, terutama dalam sistem rudal jarak jauh, drone serang, pertahanan udara, serta penguatan logistik transatlantik. Masuknya Finlandia pada 2023 dan Swedia pada 2024 disebut sebagai perubahan strategis besar yang membuat cakupan pertahanan NATO semakin luas, terutama di kawasan Baltik dan Laut Utara. Dampak ekonomi konflik jika meluas. Meski NATO menilai posisinya kini lebih menguntungkan secara strategis, analis ekonomi memperingatkan bahwa potensi eskalasi konflik dapat membawa dampak besar bagi stabilitas global. Bloomberg Economics memprediksi bahwa jika terjadi bentrokan langsung antara NATO dan Rusia atau jika perang meluas ke negara-negara Eropa lainnya, kerugian ekonomi global pada tahun pertama dapat mencapai 1,5 triliun dolar Amerika atau sekitar 24.971 triliun rupiah. Perhitungan tersebut mencakup biaya kehancuran infrastruktur, gangguan suplai energi, lonjakan harga komoditas, dan ketidakpastian pasar keuangan. Dampaknya diperkirakan serupa atau bahkan lebih besar dibandingkan invasi awal Rusia ke Ukraina pada 2022, yang kala itu menyebabkan gejolak ekonomi global. Menurut laporan The Week, negara-negara Baltik Estonia, Latvia, dan Lituania akan menjadi pihak paling terdampak jika eskalasi terjadi. Ketiga negara tersebut berada tepat di garis depan NATO dan berbatasan langsung dengan wilayah pengaruh Rusia. Ekonom memprediksi potensi kerugian hingga 43% dari PDB dalam tahun pertama jika pertempuran menyebar ke kawasan itu. Dampak ke negara Eropa lain dan Uni Eropa. Polandia dan Finlandia, dua negara yang memiliki garis pertahanan panjang terhadap Rusia, juga diperkirakan mengalami tekanan ekonomi dalam skenario terburuk. Dampaknya mungkin lebih kecil dibanding negara Baltik, tetapi tetap signifikan, terutama jika terjadi peluncuran rudal atau gangguan rantai pasok, tulis laporan tersebut. Secara keseluruhan, Uni Eropa diprediksi akan mengalami kontraksi ekonomi sekitar 1,2% pada tahun pertama konflik meluas, sementara utang publik juga akan meningkat tajam sebagai konsekuensi dari belanja pertahanan dan anggaran darurat. Kekhawatiran akan perang yang lebih besar. Meski skenario terburuk tersebut masih bersifat hipotetis, para pengamat menyebut bahwa dinamika di lapangan dapat berubah cepat. Intensitas serangan Rusia di wilayah timur Ukraina meningkat dalam beberapa bulan terakhir, sementara negara-negara Barat terus memperdebatkan skala dan bentuk dukungan militer kepada Kiev. Crichton menegaskan pentingnya kehati-hatian strategis untuk mencegah perluasan perang. Ini adalah konflik yang sangat serius, dan kita harus terus memastikan bahwa NATO tetap solid sambil menghindari eskalasi yang tidak perlu. Aliansi Barat tetap waspada. Di tengah ketegangan itu, NATO tetap mempertahankan kesiagaan tinggi di kawasan Eropa Timur. Latihan militer gabungan, patroli udara,
serta penempatan unit tambahan dilakukan untuk memastikan respons cepat jika terjadi ancaman langsung terhadap negara anggota. Nickton menyatakan bahwa kesiapan NATO bukan hanya bentuk pencegahan, tetapi juga sinyal bahwa aliansi tidak akan goyah menghadapi tekanan geopolitik. Kita berada dalam posisi yang kuat, dan itu hasil dari kerjasama yang konsisten.